Pasukan Gereja Cahaya dan Kultus Bayangan berada di luar gerbang selatan kota prefektur Chod, tampak seperti lautan pasukan yang seolah tiada bertepi. Para prajurit kota prefektur Chod semuanya dalam siaga tinggi. Mereka tahu bahwa lautan prajurit tak berujung di depan mereka ini bisa tiba-tiba berubah menjadi gelombang pasang yang akan menyapu mereka. Sebagian kecil dari pasukan di bawah telah memisahkan diri dari pasukan utama. Bagian kecil ini mengambil rute samping menuju ke arah gerbang timur Chod. Mempertimbangkan geografi lokal, Gereja Cahaya hanya mampu menyerang gerbang selatan dan gerbang timur. Adapun gerbang utara dan gerbang barat, tidak ada jalan bagi tentara untuk sampai ke sana. Pasukan yang datang ke gerbang timur terdiri dari 2 legiun. Kedua legiun ini berasal dari Gereja Cahaya dan Kultus Bayangan. Mereka adalah legiun elit dari kedua belah pihak. Komandan legiun milik Kultus Bayangan adalah seorang pria berambut biru pendek dengan wajah kaku yang sedang menatap ke arah tembok kota. Di sampingnya ada seorang pria berambut emas, komandan legiun elit dari Gereja Cahaya. Jika mereka mampu menumbangkan gerbang timur, mereka berdua akan mendapatkan jasa militer yang sangat besar dalam pertempuran ini. Hanya 5 meriam sihir, ucap pria berambut biru itu dengan tenang. Rogers, bagaimana kalau begini? Prajurit kita akan menyerbu lebih dulu, dan saat kita sudah dekat dengan tembok, barisan depan akan tiba-tiba merapatkan barisan dan menggunakan tangga pengepungan untuk menciptakan celah di tembok kota. Prajurit lainnya akan mengikuti dari belakang. Selama kita bisa naik ke atas tembok kota, kota prefektur Chod akan tamat. Rogers meliriknya. Brian, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan menjadi yang pertama menerobos masuk. Baiklah, mata Brian dipenuhi dengan keangkuhan. Waktu berlalu. Kedua legiun elit itu dalam keadaan siap sedia yang sunyi, menunggu, dan kemudian tiba-tiba mereka mendengar suara pembantaian yang mengerikan. Meriam sihir mulai menggelegar. Para prajurit berteriak dengan amarah, anak panah bersiul di udara, dan rangkaian raungan yang menyerupai samudra membelah dunia. Mereka sudah mulai di sisi lain. Secercah senyum tersungging di bibir Brian. Rogers pun mengangguk sedikit. Saat kita berhasil menerobos gerbang timur, kemenangan kita akan terjamin. Sesuai rencana awal, mereka akan menunggu sampai pertempuran di gerbang selatan mencapai puncak kegilaan. Setelah 5 menit, Brian tiba-tiba mengeluarkan raungan geram. Serbu! Para jenderal mereka yang sudah mengetahui rencana itu sejak awal, segera memimpin prajurit mereka untuk menyerbu keluar dan menyerang. Tangga-tangga pengepungan sepanjang 40 meter itu mulai bergerak dengan kecepatan yang menakutkan menuju gerbang timur. Sejumlah besar prajurit maju dengan kecepatan tinggi, dengan perisai yang diangkat di atas kepala mereka. 5 meriam sihir di tembok timur mulai menyala. Boom! Meriam-meriam sihir itu berdentum, dan 5 bola cahaya mulai melesat dengan kecepatan tinggi, meledak menjadi bola cahaya yang mengerikan begitu menghantam tanah. Seketika para prajurit mulai tewas di area tersebut, namun prajurit yang tersisa tidak ragu sedikit pun. Ragu berarti mati. Cepat sekali! Komandan di gerbang timur sudah menyadari betapa cepatnya musuh berlari ke arah mereka. Meriam sihir baru berbunyi 3 kali, namun musuh sudah berada dalam jarak 100 meter. Tunggu sebentar! Ia tiba-tiba menyadari bahwa prajurit musuh yang berlari paling cepat tiba-tiba membentuk sebuah unit dengan koordinasi yang sempurna. Jelas sekali, ini adalah para prajurit elit. Kemungkinan besar mereka datang untuk menggabungkan kekuatan dan menerobos paksa. Sepertinya mereka benar-benar. Wajah sang komandan menampakkan senyum dingin. Semua meriam sihir, bersiap! Sang komandan meraung keras, dan seketika 15 penempatan meriam sihir lainnya muncul di tembok kota. Digabungkan dengan 5 meriam sebelumnya, ada total 20 meriam sihir. 20 meriam sihir itu semuanya menyala pada saat yang sama. Melihat 15 meriam sihir lainnya muncul, wajah Brian dan Rogers seketika berubah. Tidak! Wajah Brian tampak bengis, dan ia meraung dalam kemarahan yang tidak mengerti apa yang terjadi. Boom! 20 meriam sihir secara serentak melepaskan amarah mereka yang mengerikan, dan target mereka jelas adalah para prajurit elit khusus yang memimpin di barisan depan penyerangan. Rangkaian ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Tidak! Banyak prajurit yang melihat cahaya ledakan meriam sihir melesat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, berteriak dalam kemarahan dan ketakutan. Namun tembakan meriam itu terlalu cepat. Dengan kilatan cahaya, ledakan itu menghantam tanah, tidak memberi kesempatan bagi para prajurit untuk menghindar sama sekali.
Para prajurit di area itu hancur berkeping-keping, dengan beberapa orang membeku kaku, yang lain terbakar hidup-hidup hingga menjadi arang, dan yang lainnya lagi memegangi anggota tubuh mereka yang terputus sambil menjerit pilu. Dalam sekejap mata, lebih dari 3.000 orang tewas, dan beberapa ribu lainnya luka parah. Ini terlalu mengerikan. Banyak prajurit yang terpaku dan merasa gentar. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang tewas adalah elit dari yang paling elit. Prajurit yang tersisa mulai merasakan kengerian di dalam hati mereka. "Serbu! Bunuh bajingan-bajingan itu dan balaskan dendam rekan-rekan kita!" Beberapa prajurit meraung dengan amarah sambil terus maju. "Jika kita berhasil naik ke sana, kita menang!" Namun sebelum tangga pengepungan mereka sempat dinaiki, di atas tembok timur, sejumlah besar prajurit mulai melemparkan tong-tong minyak ke bawah. Menuangkan tong-tong minyak mendidih itu langsung ke tubuh para prajurit yang menyerang. Ah! Banyak prajurit memegangi wajah mereka saat tubuh mereka kejang-kejang dan mereka terjatuh dari tangga pengepungan. "Bakar!" Sebuah suara dingin bergema, dan tidak hanya 20 meriam sihir itu sekali lagi melepaskan sang dewa kematian. Prajurit lainnya juga mulai menembakkan panah api ke arah musuh. Banyak orang di bawah telah tertutup minyak panas, dan sekarang dengan panah api yang menghujam ke bawah, beberapa dari orang-orang yang hanya tersiram minyak panas namun tidak tewas, tiba-tiba berubah menjadi obor manusia. Tanah di bawah tembok telah berubah menjadi lautan api. Banyak prajurit telah menjadi bola api manusia, semuanya mengeluarkan jeritan tersiksa sebelum tumbang. Prajurit di belakang mereka tidak lagi berani maju, karena di depan mereka adalah lautan api. Namun pada saat ini, 20 meriam sihir itu sekali lagi menerang, menewaskan ribuan orang lagi. Ledakan mengguncang perkemahan musuh. Rogers dan Brian hampir gila dibuatnya. Mereka meraung dengan kemarahan yang sengit. "Mundur! Mundur! Cepat! Mundur!" Dalam sekejap mata, lebih dari 10.000 prajurit mereka telah tewas, dan beberapa ribu lainnya terluka. Yang paling buruk adalah 20 meriam sihir itu terus menyerang. 20 meriam sihir itu telah melucuti semua keberanian dan moral para penyerang. 5 meriam sihir mungkin hanya mampu membunuh 1.000 prajurit dalam satu ledakan, dan selama mereka bisa melewati 3 ledakan, mereka akan mampu mendekat. Namun 20 meriam sihir itu berbeda. Serangan gabungan dari meriam-meriam ini benar-benar mampu membantai semua prajurit garda depan elit dari pihak penyerang. Kekuatan 20 meriam sihir itu sungguh terlalu besar. Meskipun mereka mundur dengan gila-gilaan, 20 meriam sihir itu masih mampu menyerang 2 kali lagi, dan ribuan orang lainnya tumbang. Bola-bola cahaya yang indah seperti kembang api itu sebenarnya adalah serangan yang sangat kuat dan menggetarkan hati. Sayangnya, meskipun mereka seindah mimpi, mereka semengerikan pisau jagal. 100.000 prajurit, 20.000 tewas, 10.000 lainnya terluka. Suara Rogers sangat rendah. "Dalam waktu singkat, moral kita telah hancur sepenuhnya. Para prajurit tidak punya keberanian untuk menyerbu 20 meriam sihir itu lagi. Dengan mengandalkan perisai, mereka bisa memblokir anak panah musuh. Namun perisai-perisai itu tidak mampu memblokir ledakan meriam sihir, terutama yang berkaliber besar." "Mengapa ada 20 meriam sihir?" ucap Brian dengan geram. "Saat Lord Kardinal mengirim kita ke sini, bukankah mereka bilang hanya ada 5 meriam sihir? Jika kita tahu ada 20, kita tidak akan mengirim mereka ke kematian seperti itu." Meriam sihir sungguh terlalu mengerikan. Selama musuh berada dalam jarak tembak, nyawa mereka akan melayang. Selain itu, waktu pengisian ulang di antara setiap ledakan sangat singkat. Selama mereka diisi dengan permata sihir yang cukup, mereka akan mampu menyerang secara terus-menerus. Mereka jauh lebih mengerikan daripada 20 penyihir tingkat 8 sekalipun. "Mundur!" Rogers menatap prajurit di sekelilingnya dan segera mengeluarkan perintah. Brian mengepalkan tinjunya, tidak mau mengakui apa yang baru saja terjadi. "Bajingan! Kita ditipu! Orang-orang di kota prefektur Chod benar-benar bajingan keparat." Mereka telah kehilangan 30% kekuatan penyerangan mereka. Jika mereka menyerang lagi, mereka mungkin tidak akan mampu mengerahkan bahkan setengah dari kekuatan penyerangan mereka sebelumnya. Namun musuh tidak kehilangan satupun prajurit. Tentu saja musuh telah menghabiskan biaya yang sangat besar. Setiap kali meriam sihir ditembakkan, koin emas dalam jumlah yang sangat besar dihabiskan. Berapa banyak kerajaan yang mau menanggung biaya dari 20 meriam sihir yang meledak tanpa henti seperti ini? Yang nyata adalah palsu, yang palsu adalah nyata. Gereja cahaya dan kultus bayangan telah memainkan beberapa trik,
Namun sayangnya, kota prefektur Chod telah menyembunyikan jumlah sebenarnya dari meriam sihir. Mereka memiliki total 36 meriam sihir, tetapi hanya mengeluarkan 15 pada awalnya. Menurut rencana mereka, gerbang timur akan memiliki 20 meriam sihir, sementara gerbang selatan akan memiliki 16 meriam. Pertempuran di gerbang timur berakhir dengan cepat, namun pertempuran di gerbang selatan sangatlah brutal. Bersiap! Sejumlah besar prajurit di tembok sisi selatan menjatuhkan diri ke tanah. Busur besar sudah siap, lengan mereka menegang. Busur raksasa itu sangat mengerikan untuk dilihat. Salah satu prajurit di sini bisa dengan mudah mengangkat beban beberapa ratus kilogram. Dan sekarang bagi mereka yang perlu menggunakan kedua tangan dan kedua kaki untuk menarik dan menembakkan busur ini, bisa dibayangkan betapa kuatnya busur tersebut. Tembak! Saat perintah datang, anak panah besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan dari tembok kota, menciptakan lolongan mengerikan saat mereka menukik ke bawah. Perisai biasa tidak ada gunanya. Anak panah masif ini menembus prajurit yang membawa perisai. Seketika, sejumlah besar orang tumbang. Namun meskipun banyak yang tewas, yang lain segera menyerbu ke depan untuk menggantikan posisi mereka. Sejumlah besar tangga pengepungan telah menempel pada tembok kota, dan banyak prajurit bahkan bersiap untuk menyerbu ke atasnya. 6 meriam sihir yang sebelumnya disembunyikan pun dikeluarkan, dan 16 meriam sihir meraung liar, memuntahkan bola api yang cemerlang ke tanah di bawah, membantai manusia dalam jumlah besar. Namun pasukan gereja cahaya dan kultus bayangan jumlahnya sungguh terlalu banyak. Mereka seperti gelombang yang tiada berakhir. Mari kita mundur untuk sekarang. Jika kita terus bertempur seperti ini, yang kita lakukan hanyalah melakukan pertempuran atrisi. Terlalu banyak yang akan mati. Guillermo mengerutkan kening. Dalam waktu yang sesingkat itu, mereka sudah kehilangan lebih dari 100.000 orang. Namun tentu saja, kota prefektur Chod juga kehilangan orang, setidaknya lebih dari 10.000. Masalah utamanya adalah 16 meriam sihir itu membunuh terlalu banyak orang. Dan juga ada anak panah raksasa serta bongkahan batu yang berjatuhan. Mereka yang berada di atas tembok selalu memiliki keuntungan besar. Aku punya firasat buruk. Wise Porter mengerutkan kening saat ia melihat 16 meriam sihir itu meraung. Seharusnya hanya ada 10 meriam sihir, tapi saat pertempuran dimulai, 6 meriam lagi muncul. Aku khawatir tentang gerbang timur. Hati Guillermo bergetar. Apa maksudmu lebih banyak meriam sihir juga muncul di sisi itu? Guillermo menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Mungkin mereka hanya memindahkan meriam sihir dari gerbang timur ke gerbang selatan. Kuharap begitu. Wise Porter tidak peduli dengan para prajurit yang tewas. Yang ia inginkan hanyalah kemenangan. Lord Cardinal, Brian dan Rogers yang berantakan berlari dengan kecepatan tinggi menuju Guillermo dan Wise Porter. Ada apa? Begitu para kardinal melihat mereka berdua, mereka tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Brian mengumpat dengan amarah. Lord Cardinal, siapa yang memberikan estimasi intelijen? Mereka tidak lebih dari bajingan keparat. Itu bukan 5 meriam sihir, tapi 20. 20 meriam sihir sialan. Rekan-rekanku, hanya dengan beberapa ledakan, 20.000 dari mereka tewas, dan banyak yang terluka juga. Legiun kami hanya memiliki total 100.000 orang. Kami langsung kehilangan 30% kemampuan tempur kami. Terlebih lagi, para elit dari legiun kita, mereka yang punya keberanian untuk menyerbu di depan, mati lebih cepat. Prajurit kita tidak punya semangat bertarung lagi sama sekali. Mereka semua ketakutan. Wajah Wise Porter berubah. Ia sepenuhnya mengerti sekarang. Menatap kota prefektur Chod yang jauh, Wise Porter mengertakkan giginya. Jadi kalian mempermainkan kami. Kalian memancing kami untuk menyerang kota timur, lalu mengubah 5 meriam sihir menjadi 20? Mata Wise Porter memerah karena marah. Guillermo, lupakan rencana dan siasat. Perintahkan semua ahli tingkat 9 untuk menyerbu, sekarang. Guillermo terdiam sejenak, lalu berkata, baiklah, biarkan mereka pergi. Segera 6 prajurit yang tampak biasa muncul di markas besar. Wise Porter dan Guillermo saling melirik, lalu Wise Porter berkata kepada ke-6 orang itu, kalian berenam membaurlah ke tengah pasukan dan serbu tembok kota bersama mereka. Saat kalian mencapai tembok kota, tingkatkan kecepatan kalian dan hancurkan gerbang kota, lalu pimpin pasukan masuk ke dalam kota. Kalian harus mengejutkan mereka dan membuat mereka tidak sempat bereaksi. Baik, Lord. 3 dari pria itu segera menyanggupi. Sementara 3 lainnya menatap Guillermo. Guillermo mengangguk sedikit. Lakukan apa yang dikatakan Wise Porter. Baik, Lord. Di tanah yang sangat luas dan lebar itu,
Kerumunan manusia yang menyerupai kawanan belalang menyerbu kota dengan liar. 16 meriam sihir terus memancarkan cahaya yang cemerlang, merenggut nyawa dengan setiap kilatannya. Di atas tembok kota prefektur Chod, Linley, Barker, Gates, Hazer, Ankh, Boone, dan yang lainnya sedang menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka bertarung dengan cukup gila. Gates menjilat bibirnya, menyeringai saat ia berbicara. Hazer menatap Linley dengan mata berbinar. Lord Linley, biarkan kami pergi dan memberi mereka pelajaran. Dari 5 bersaudara Barker, hanya Barker yang telah mencapai tingkat Saint dalam wujud manusianya. 4 lainnya berada di puncak tingkat 9, yang bisa menerobos kapan saja. Linley menatap pertempuran yang terjadi di bawah. Sambil tertawa tenang, ia berkata, "Jangan terburu-buru, kalian akan segera mendapatkan kesempatan. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kalian tidak boleh membiarkan mereka merebut tambang itu." Dibandingkan dengan jumlah permata sihir yang besar, Linley sebenarnya lebih menghargai ruang dimensi saku itu. Itu adalah tempat pelatihan yang berharga yang harus dipertahankan. Sayangnya, Zassler telah mencapai tingkat Saint juga. Jika tidak, begitu dia beraksi, dia mungkin akan mampu menghadapi sejuta prajurit sekaligus sendirian. Linley menghela napas saat berbicara. Zassler dan Linley mencapai tingkat Saint hampir pada waktu yang sama. Zassler sekarang adalah seorang penyihir agung necromancer. Kekuatannya telah mencapai ketinggian baru yang mengerikan. Apa yang saat ini dilakukan Zassler adalah mengumpulkan mayat hidup tingkat Saint. Seorang penyihir agung necromancer bisa mengumpulkan dan menjinakkan sekelompok mayat hidup tingkat Saint. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan mereka. Bajingan tua itu, dia menghabiskan seluruh waktunya bersembunyi di dalam gunung dan berlatih. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya akhir-akhir ini. Gates menggerutu. Terakhir kali, aku pergi mencarinya dan dia malah mengirim mayat hidup tingkat Saint untuk bertarung denganku sebentar. Aku harus mengakui, zombie itu benar-benar sangat kuat. Gates menghela napas. Linley terkekeh dalam hati. Zassler hanya bercanda dengan Gates. Linley sendiri tahu, jika Zassler benar-benar serius, Gates mungkin akan dikalahkan dalam sekejap. Ini karena para necromancer sangat ahli dalam hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan sangat berbakat dalam serangan spiritual. Setelah mencapai tingkat Saint, begitu Zassler menggunakan serangan spiritual, bahkan seorang Saint yang kuat sekalipun mungkin tidak akan sanggup menahannya. Boom! Tiba-tiba, Linley dan yang lainnya merasakan tembok kota bergetar hebat. Wajah Barker berubah. Gawat! Energi spiritual Linley juga telah menemukan bahwa di bawah, 6 prajurit tingkat 9 telah menggabungkan kekuatan untuk menghancurkan gerbang kota. Serbu! Para prajurit yang menyerang mendapati dengan gembira bahwa gerbang kota telah jebol. Segera sejumlah besar prajurit mulai mengalir menuju gerbang kota. Pemimpin para prajurit itu adalah ke-6 prajurit tingkat 9 tersebut. Para penjaga garnisun kota prefektur Chod ingin menghadang mereka, tetapi mereka dengan mudah dibantai oleh ke-6 prajurit tingkat 9 itu. Namun, komandan gerbang selatan hanya menyaksikan semua ini terjadi dengan dingin. "Batu raksasa, jatuhkan!" Suara sang komandan terdengar tanpa ada nada panik sedikit pun. Seketika puluhan prajurit menarik tuas-tuas tersembunyi. Dengan suara dentangan, sebuah batu raksasa setebal puluhan meter mulai jatuh ke bawah. Para prajurit di bawah ingin menghindar, tetapi sebagian besar tidak mampu melakukannya dan hancur menjadi tumpukan daging. Bam! Gerbang kota telah tertutup rapat. Para prajurit di luar tidak bisa masuk dan prajurit di dalam juga tidak bisa keluar. 6 prajurit tingkat 9. Mereka benar-benar mengerahkan segalanya. Gates meraung marah. Lalu dengan membalikkan tangannya, ia mengambil kapak raksasanya saat ia melompat turun dari atas tembok ke halaman dalam. Dan segera diikuti oleh Ankh, Boone, dan Hazer. Di dalam kota, ke-6 prajurit tingkat 9 itu terlibat dalam pembantaian liar. Dengan tak satu pun prajurit di sekitar mereka mampu menahan mereka. "Cepat, lari!" Salah satu prajurit tingkat 9 berteriak keras saat ia menebaskan pedangnya ke arah seorang perwira yang seketika terbelah menjadi 2. Kemanapun para prajurit tingkat 9 ini pergi, mayat-mayat bergelimpangan di belakang mereka. Prajurit tingkat 9 lainnya tahu bahwa mereka juga tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Mereka tidak mempedulikan para prajurit yang mengikuti mereka masuk. Seorang prajurit berambut emas dan bermata satu tiba-tiba melompat dari tanah, dengan mudah melesat lebih dari 30 meter ke udara, bersalto melewati tembok dan tiba di luar kota. 5 prajurit tingkat 9 lainnya juga segera melompat dari tanah. "Kalian mau lari?" Sebuah raungan kemarahan terdengar,
Dan kemudian sebuah kapak raksasa yang mengerikan melesat ke arah mereka. Gates adalah yang pertama mendarat, dan di tengah udara ia menghentikan salah satu prajurit tingkat 9 yang sedang melompat. Prajurit tingkat 9 itu sebenarnya ingin menggunakan pedang berat di tangannya untuk menahan kapak tersebut. Tetapi begitu ia melakukannya, bam! Pedang berat prajurit itu hancur berkeping-keping, dan ia terhempas kembali ke tanah. Tanah pun bergetar karena benturan tersebut. Gates meraung marah. "Kalian bajingan, benar-benar berani menerobos masuk ke kota? Mati kalian!" Kapak raksasa yang mengerikan itu menebas sekali lagi, dan seolah-olah area di sekitarnya tiba-tiba membeku. Gates sudah mencapai pemahaman tingkat impulse. Tidak ada tempat bagi prajurit tingkat 9 itu untuk melarikan diri. "Ah!" Sebuah teriakan pedih dan tersiksa terdengar, dan kemudian ia terbelah oleh kapak raksasa yang masif itu. Darah dan serpihan organ tubuh terciprat kemana-mana, dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Meskipun mereka berdua adalah prajurit tingkat 9, Gates berada di puncak tingkat 9 dan merupakan seorang Undying Warrior. Perbedaannya terlalu besar. 4 prajurit lainnya juga berhadapan dengan Boone, Ankh, dan Heiser. Ankh sendirian memaksa 2 dari mereka jatuh kembali. Mata Heiser, Boone, dan Ankh dipenuhi dengan kegembiraan membunuh yang ganas. Pertempuran berakhir dengan sangat cepat. "Lord, selain saya sendiri, 5 lainnya tidak mampu melarikan diri." Pria berambut emas bermata satu itu jelas tampak tidak rela menerima hasil ini. Wajah Wise Porter dan Guillermo seketika berubah muram. "Bagaimana mungkin? Kalian adalah prajurit tingkat 9." Wajah Wise Porter memucat saat ia berbicara. "Aku melihat Linley dan para Undying Warrior itu di atas tembok kota," ucap Guillermo tiba-tiba. Pada tingkat kekuatan Guillermo, meskipun berada sangat jauh, ia masih bisa melihat Linley dan yang lainnya di tembok kota. Suara Wise Porter menjadi rendah. "Guillermo, mungkinkah Linley mengabaikan kesepakatan kita sebelumnya dan bertindak melawan prajurit tingkat 9? Seharusnya bukan Linley." Guillermo menggelengkan kepalanya. "Jika itu dia, kemungkinan besar tidak satu pun prajurit yang akan selamat. Aku menduga itu adalah para Undying Warrior yang belum mencapai tingkat Saint dalam wujud manusia mereka. Mengingat kekuatan mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk menangani prajurit tingkat 9 biasa." Wise Porter mulai mengerutkan kening. "Kau boleh pergi sekarang." Satu-satunya penyintas itu pergi. Wise Porter mengirimkan perintah. "Biarkan para prajurit yang menyerang mundur untuk saat ini. Hari ini kita hentikan dulu." "Baik, Lord." Utusan itu segera berlari keluar. Guillermo menatap Wise Porter dengan bingung. Wise Porter memejamkan matanya. Setelah beberapa saat, ia membukanya lalu berkata dengan tenang, "Guillermo, saat malam tiba, mari kita bersiap untuk memerintahkan orang-orang kita menyerang lagi larut malam. Kita harus menjatuhkan kota ini sebelum fajar besok. Kita akan membayar berapapun nyawa yang diperlukan." Guillermo mengerutkan kening sambil menatap Wise Porter. "Bahkan jika kita mengabaikan nyawa prajurit kita, akan sulit untuk menerobos masuk." Baik Guillermo maupun Wise Porter sama sekali tidak peduli dengan nyawa prajurit biasa mereka. Yang mereka pedulikan adalah prajurit elit. Jika sampai jam 5 pagi kita masih belum berhasil menerobos, maka kita akan menggunakan kartu truf terakhir kita. Wise Porter menatap Guillermo. "Bagaimana menurutmu, Guillermo?" Guillermo terdiam sejenak. Ia tahu apa yang dibicarakan Wise Porter. Guillermo mengangguk sedikit. "Baiklah. Sebenarnya jika mereka mulai menyerang pada tengah malam dan bertarung dengan gila-gilaan sampai jam 5 pagi, bahkan jika mereka tidak mampu menerobos, mereka akan menguras tenaga pasukan kota prefektur Chod. Pada saat itu, gereja cahaya dan kultus bayangan akan menggunakan kartu truf mereka, membuat kemenangan mereka benar-benar terjamin." Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di bawah tembok mundur seperti air surut. Watts berdiri di atas tembok, wajahnya tanpa ekspresi. Linley menatap Watts dari dekat. Matanya dipenuhi dengan pujian. Tadi ia telah menyaksikan seluruh proses pertempuran. Musuh telah menyerang berkali-kali di gerbang timur dan gerbang barat, tetapi perintah Watts serta penempatan pasukannya cukup sempurna. "Watts!" Linley, Barker, Boone, Ankh, dan yang lainnya berjalan ke arahnya. Watts membungkuk segera setelah ia melihat kelompok orang tersebut. Linley tersenyum. "Pertempuran hari ini sudah berakhir. Watts, beristirahatlah dengan baik malam ini." "Tidak perlu, Lord." Watts memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. "Hari ini musuh menyerang kita beberapa kali dengan tentara mereka. Mereka menggunakan prajurit elit mereka untuk mencoba menerobos gerbang timur, lalu mengirim prajurit tingkat 9 untuk menerobos gerbang selatan.
dan mereka menyuruh prajurit mereka menyerang dengan liar. Aku bisa merasakan bahwa komandan lawan bukanlah orang yang sangat sabar. Aku menduga strategi berikutnya akan terungkap hari ini atau besok. Malam ini mereka mungkin akan mencoba serangan mendadak. Watts menatap ke arah perkemahan musuh. Ketika dua tentara terlibat dalam pertempuran, jika seseorang bisa memahami kepribadian komandan lawan, ia akan mampu memprediksi tindakan musuh dengan lebih baik. Oh, sedikit senyum tersungging di wajah Linley. Gates tertawa keras. Lord Linley, jangan ragu sedikit pun. Prediksi Watts setidaknya 90% kemungkinan akan terjadi. Malam itu, Linley, Barker, dan yang lainnya sedang minum anggur di sebuah halaman. Karena Watts telah meramalkan bahwa musuh akan mencoba serangan mendadak malam ini, mereka semua menunggu. Ruang dimensi saku rahasia? Boone tampak terkejut dengan kata-kata Linley. Barker juga mengangguk. Benar, bahkan aku, seseorang yang tidak memiliki banyak afinitas terhadap elemen, akan dengan jelas merasakan semua elemen di ruangan misterius itu. Perasaan semacam itu sangat unik. Aku merasa lebih dekat dengan alam daripada sebelumnya. Aang, Boone, Gates, Hazer, kalian harus berlatih keras. Di masa depan, saat kalian berada di tingkat Saint, kalian akan bisa berlatih di dalam ruang dimensi saku itu. Linley tersenyum. Ruangan itu lebarnya 10 meter. Itu memang bisa memungkinkan beberapa orang untuk berlatih di dalamnya sekaligus. Tiba-tiba, teriakan pertempuran yang sengit meletus dari gerbang selatan. Segera diikuti oleh raungan meriam sihir yang dahsyat. Jeritan pilu, anak panah yang merobek udara, Linley, Barker, dan yang lainnya bertukar pandang, lalu mulai tertawa. Watts menebak dengan benar. Ayo lihat. Linley mulai merasakan kekaguman terhadap Watts. Kelompok mereka bergegas menuju gerbang kota selatan. Semakin dekat mereka, semakin keras dan semakin mengerikan suara pertempuran itu terdengar. Diterangi oleh obor, tanah di bawah kota dipenuhi dengan mayat. Sementara sejumlah besar prajurit jatuh dari tembok juga, saat para prajurit di bawah menembakkan panah ke atas dengan liar. Tangga pengepungan, Linley tiba-tiba melihat sebuah konstruksi besar perlahan bergerak menuju kota. Setiap tangga pengepungan lebarnya lebih dari 40 meter dan seluruhnya terbuat dari baja. Benteng-benteng bergerak itu perlahan bergerak menuju tembok kota. Bagian dari benteng bergerak yang menghadap tembok kota seluruhnya terbuat dari lapisan baja yang tebal. Boom! Meriam sihir memuntahkan amarah mereka. Bola api yang berkobar hanya menyebabkan lapisan logam mencair, tetapi logam itu tebalnya beberapa meter. Benda-benda raksasa itu tak bergeming sama sekali. Ada 10 dari tangga pengepungan ini, dan mereka membentuk garis perlahan maju menuju tembok kota. 10 tangga pengepungan itu bagaikan 10 raksasa baja, merayap maju meskipun dihujani tembakan beruntun dari meriam sihir. Begitu tangga pengepungan mencapai tembok, maka sejumlah besar prajurit musuh akan bisa menyerbu tembok melalui tangga tersebut. Wajah Barker terpancar samar oleh cahaya dari tembakan meriam sihir. Boone, Aang, Hazer, dan Gates semuanya ikut menjadi serius. Linley berdiri di atas tembok, menatap ke arah kerumunan prajurit yang menyerupai kawanan belalang, serta 10 tangga pengepungan itu. Bahkan ia merasa hal ini cukup bermasalah. Tahap selanjutnya dari pertempuran ini pasti akan menjadi pertempuran yang ganas. Bahkan seseorang seperti Linley yang nyaris tidak tahu apa-apa tentang strategi militer bisa meramalkan betapa liarnya pertempuran yang akan segera terjadi. Serbu! Para prajurit berteriak penuh amarah dengan wajah yang beringas. Puluhan ribu tangga panjat disandarkan ke tembok kota, dan sejumlah besar prajurit mulai memanjatnya, mencoba menyerang pasukan penjaga di atas tembok dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Namun, tangga-tangga itu bisa dijatuhkan dan bisa juga dibakar menggunakan minyak mendidih. Selain itu, setiap tangga panjat hanya bisa menampung 2 orang sekaligus. Menghadapi sejumlah besar pasukan garnisun yang menyerang mereka secara bersamaan, mereka tidak bisa berbuat banyak. Seorang prajurit di puncak tangga panjat melompat, berniat menyerbu ke arah garnisun. Slash! Berbagai pedang dan parang terayun, dan prajurit malang di depan itu hanya sempat melakukan satu serangan sebelum tubuhnya dicacah hingga berlubang-lubang. Brak! Sebuah tangga panjat dijatuhkan, dan sejumlah besar prajurit terjatuh. Untuk ketinggian 20 atau 30 meter, itu bukan masalah besar bagi mereka yang kuat. Namun bagi yang lemah, mereka akan tewas atau cacat akibat jatuh. Bagian terburuknya adalah banyak senjata dari prajurit yang sudah tewas tergeletak di tanah. Jadi ketika prajurit-prajurit baru ini terjatuh, mereka mendarat di atas senjata-senjata tersebut.
Sejumlah besar prajurit juga menembakkan panah dengan liar ke arah garnisun. Hujan panah itu jatuh ke tembok dan bahkan masuk ke dalam kota. Banyak penjaga kota yang tumbang, tewas tertembak oleh anak panah. Setiap saat, para prajurit terus berguguran. Meskipun banyak pasukan garnisun yang tewas, jumlah penyerang yang meregang nyawa jauh lebih banyak. Cepat, cepat! Dari belakang pasukan, Kardinal Kegelapan, Wise Porter, berteriak, "Cepat, dorong tangga pengepungan itu lebih cepat ke tembok kota!" Wise Porter benar-benar tidak bisa lagi bersikap tenang. Ia mengharapkan perubahan nasib yang mendadak. Tangga pengepungan raksasa itu adalah alat yang tepat, sebuah sarana kuat yang bisa mengubah jalannya pertempuran. Prajurit di atas tembok saat berhadapan dengan prajurit dari tangga pengepungan tidak akan memiliki keuntungan apapun. Lagi pula, tangga pengepungan ini memungkinkan ratusan prajurit penyerang untuk menyerbu secara bersamaan. "Pusatkan tembakan kalian ke tangga pengepungan itu!" Komandan Gerbang Selatan mengeluarkan perintahnya, dan seketika beberapa meriam sihir menyerang tangga pengepungan secara serentak. Namun, kanopi baja yang melindungi tangga pengepungan itu tebalnya beberapa meter. Bahkan meriam sihir yang kuat sekalipun tidak mampu menembus lapisan baja setebal itu dan menghancurkannya. Paling-paling, serangan itu hanya menyebabkan tangga pengepungan bergetar atau mungkin membunuh beberapa prajurit di atasnya. Tetapi ketika prajurit-prajurit itu tewas, lebih banyak prajurit lain menggantikan mereka dari bawah. Bagaimanapun juga, salah satu tujuan utama dari tangga pengepungan adalah sebagai mekanisme pengantar bagi para prajurit. "Ayo, kumpulkan batalion pertama di sini dan bersiaplah bertahan melawan tangga pengepungan pertama!" Seorang perwira komandan berteriak lantang. Untuk bertahan melawan tangga pengepungan, mereka harus menggunakan prajurit elit mereka. Kota prefektur Chod ingin mencoba yang terbaik untuk memblokir serbuan dari tangga pengepungan ini. Namun, monster-monster pengepungan ini benar-benar tak terhentikan. Dengan suara bam, yang tiba-tiba sebuah tangga pengepungan menabrak tembok kota. Dan kemudian beberapa suara yang sama terdengar berturut-turut saat satu demi satu tangga pengepungan menghantam tembok kota. "Tarik, tarik, tarik!" Di atas salah satu tangga pengepungan, seorang perwira militer berteriak dengan marah. Banyak prajurit di sekitarnya seketika mulai mengaktifkan mekanisme tersembunyi dari tangga pengepungan tersebut. Dan dengan suara dentangan logam, kanopi baja tebal yang melindungi tangga pengepungan itu terayun ke bawah. Bam! Kanopi baja selebar 100 meter itu menghantam keras tembok kota. Ini seketika menjadi setara dengan koridor selebar 100 meter dari tangga pengepungan menuju kota prefektur Chod. Tangga pengepungan itu sendiri memang lebih tinggi daripada tembok kota sejak awal. Dengan kanopi yang sudah turun, para prajurit gereja cahaya dan kultus bayangan mampu menyerbu turun dari tempat yang lebih tinggi dalam serangan yang liar. "Saudara-saudara, bunuh mereka! Balaskan dendam kapten! Serbu!" Lolongan beringas yang tak terhitung jumlahnya datang dari para prajurit saat mereka menyerbu liar melalui koridor menuju tembok kota prefektur Chod. Mereka telah dipukuli habis-habisan dan saat mereka menyerbu tadi, banyak yang tewas tertembak panah atau hancur oleh meriam sihir. Mereka bahkan belum sempat bertarung dalam pertempuran yang adil dengan musuh mereka. Frustrasi dan kebencian semacam ini telah menumpuk di dalam hati mereka. Dan sekarang, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk meluapkannya. 10 tangga pengepungan itu mewakili 10 koridor. Sejumlah besar prajurit berkerumun menuju tembok, menyerang para penjaga. Pasukan garnisun kota prefektur Chod juga tidak tinggal diam. Mereka menggunakan bongkahan batu untuk menyerang atau minyak mendidih. Koridor selebar 100 meter itu benar-benar dipenuhi oleh manusia. Seorang prajurit memenggal lawannya, namun kemudian orang lain menusukkan tombak ke dadanya. Pertempuran di tembok dan tangga pengepungan itu adalah sebuah penggiling daging. Pihak penyerang dan penjaga bertarung dalam pertempuran jarak dekat yang sengit. Sejumlah besar mayat menyumbat area tersebut, membentuk tumpukan yang begitu tinggi hingga lebih tinggi dari tembok itu sendiri saat tubuh-tubuh berjatuhan. Darah terciprat kemana-mana, menyebabkan sungai darah terbentuk di atas tembok dan koridor. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya terus mengangkat senjata mereka, menerjang ke arah lawan. Demi kelangsungan hidup, demi membalaskan dendam rekan-rekan mereka, semua orang bertarung dengan liar. Mata mereka memerah karena haus darah. Boom! Meriam sihir sekarang mengarahkan tembakannya ke arah tangga pengepungan karena orang-orang di atas tangga pengepungan sangatlah padat. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya ingin menggunakan tangga pengepungan untuk menyerbu ke atas tembok musuh. Memang para prajurit bergerak dengan cepat. Segera mereka berhasil menyerbu dari tangga pengepungan menuju tembok kota.
Jaraknya hanya 100 meter dari tangga pengepungan ke tembok kota. Mengingat kekuatan para prajurit ini, bahkan tidak butuh waktu 10 detik bagi mereka untuk menempuh jarak sejauh itu. Mereka semua memiliki harapan bahwa selama 10 detik saat mereka berada di tempat terbuka, meriam sihir pasti tidak akan bisa mengenai mereka. Namun, meriam sihir terus menembak ke arah tangga pengepungan. Setiap ledakan merenggut nyawa ratusan prajurit. Sayangnya, kecepatan meriam sihir dalam membunuh orang jauh lebih lambat daripada kecepatan prajurit dari kedua belah pihak yang saling membunuh dalam pertempuran jarak dekat. Prajurit kota prefektur Chot pun kini mulai tewas dalam jumlah besar. Dalam pertempuran jarak dekat, rasio kematiannya akan mendekati 1:1. Barker memandang Linley. Lord Linley, jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertahan. Memang benar, musuh memiliki total 1,6 juta prajurit. Meskipun mereka telah kehilangan beberapa sebelumnya, 1,6 juta adalah angka yang sangat besar, dan kerugian itu tidak berarti banyak. Kota prefektur Chot hanya memiliki 500.000 prajurit. Jika mereka harus menjalani perang atrisi dengan rasio 1:1, kehilangan 3 atau 400.000 prajurit bagi musuh akan membuat mereka masih memiliki hampir 1 juta prajurit. Tetapi bagi Chot, mereka hanya akan memiliki kurang dari 100.000 yang tersisa. Ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Tentu saja, ini baru rasio kematian bagi para prajurit dalam pertempuran jarak dekat. Jika mereka memperhitungkan kerusakan yang disebabkan oleh meriam sihir, serta mereka yang tewas tertembak panah, kota prefektur Chot masih memegang keuntungan besar. Gates, pergi dan hancurkan koridor itu untukku. Linley menunjuk ke arah jembatan kanopi baja tebal di salah satu tangga pengepungan. Begitu jembatan baja selebar 100 meter dan setebal beberapa meter itu hancur, maka akan ada jarak hampir 10 meter dari tangga pengepungan ke tembok kota. Hanya prajurit dengan tingkat tertentu yang akan mampu melompati jarak tersebut. Dan selain itu, saat mereka melompat, garnisun kota akan bisa menggunakan tombak mereka untuk menyambut mereka saat mereka mendarat. Baik, Lord. Gates menyanggupi dengan suaranya yang lantang. Boone, Ankh, dan Hazer tidak ragu sedikit pun saat mereka juga bergerak keluar. Tetapi Barker, karena ia sekarang adalah seorang Saint, tidak bisa terlibat. Tubuh Gates berkobar dengan ki tempur, dan di tangannya ia memegang kapak raksasa. Dengan satu lompatan, ia terbang langsung ke koridor tempat pertempuran sedang berlangsung. Jembatan itu dipenuhi oleh orang-orang, karena banyak prajurit yang ingin menyerbu ke tembok musuh. Astrash! Ledakan ki tempur yang mengerikan berbentuk kapak menebas, seketika membelah puluhan prajurit tepat di pinggang mereka. Bagian tubuh berterbangan kemana-mana, menyemprotkan darah ke area sekitarnya. Seketika, sebuah celah besar muncul di jembatan koridor tersebut. Bam! Bagaikan dewa iblis, Gates memegang kapak raksasa yang mengerikan itu saat ia mendarat di area kosong tersebut. Hampir seketika, sejumlah besar prajurit musuh segera mengisi celah itu. Semuanya menyerang Gates dengan liar. Dengan kapak raksasa di tangan, Gates melancarkan pukulan kuat ke jembatan di bawahnya. Kapak raksasa itu jatuh, selembut daun yang berguguran menghantam jembatan baja tersebut. Hanya dentingan lembut yang terdengar. Namun kemudian, sebuah lubang besar muncul di jembatan baja itu, dan sejumlah besar debu baja tiba-tiba terangkat dan terbawa angin. Bang! Ki tempur Gates meledak ke segala arah seperti anak panah yang tak terhitung jumlahnya, membunuh semua prajurit di sekitar yang menyerangnya. Benar-benar tebal. Gates bergumam dengan penuh percaya diri. Jembatan baja yang kokoh ini adalah sesuatu yang bahkan seorang Undying Warrior tingkat 9 tahap puncak pun tidak akan mampu membelahnya dalam satu pukulan. Namun, hantaman dari kapak raksasa Gates telah membelahnya setengah jalan dengan hanya ketebalan 1 meter yang tersisa. Tidak! Banyak orang dari gereja cahaya dan kultus bayangan setelah melihat ini menatap dengan mata terbelalak. Hancurlah! Gates menurunkan kapak raksasanya dengan lembut untuk kedua kalinya. Pang! Jembatan baja tebal itu terbelah menjadi dua bagian, dan bagian yang bersandar di tembok pun jatuh. Sejumlah besar prajurit juga ikut terjatuh. Efektivitas tangga pengepungan itu seketika berkurang setengahnya. Jika mereka ingin menyeberang ke tembok, satu-satunya pilihan adalah dengan melompat. Tetapi para penjaga musuh telah mengarahkan senjata mereka ke arah mereka, dengan ujung tombak dan ujung pedang semuanya tertuju ke arah mereka. Kalian ingin melompat? Lompatlah! Kalian akan tahu apa yang terjadi jika kalian melakukannya. Pang! Pang!
Satu demi satu jembatan baja ditembus saat Gates, Boone, Ankh, dan Hazer, 4 Undying Warrior tingkat 9 tahap puncak yang mengerikan ini, bergerak melewati ke-10 tangga pengepungan tersebut. Pasukan gereja cahaya dan kultus bayangan yang tadi sempat melihat kemenangan sudah di depan mata, semuanya mulai merasakan kepahitan dan keputusasaan. Kita hampir berhasil, bajingan! Wise Porter mengeluarkan raungan marah. Jika situasi sebelumnya terus berlanjut, meskipun musuh terus menyerang dengan meriam sihir dan anak panah, Wise Porter yakin bahwa setelah menanggung korban sekitar 7-800 ribu orang, mereka akan berhasil menghancurkan musuh. Wise Porter, sekarang bagaimana? Guillermo menatapnya. Wise Porter balas menatapnya. Ini masih awal, tunggu sampai jam 5 pagi. Guillermo dan Wise Porter sama-sama mengerti secara tersirat. Meskipun jembatan baja itu hancur, tangga pengepungan masih memiliki beberapa kegunaan. Wise Porter menatap dari jauh. Memang, banyak prajurit terus menyerbu ke atas tangga pengepungan, dan kemudian dengan mengandalkan posisi yang lebih tinggi, menembakkan panah atau melemparkan batu ke arah musuh di atas tembok. Sejumlah besar prajurit bahkan melompat turun ke atas tembok kota. Mungkin tingkat korban awal akan sangat mengerikan, tapi begitu area aman yang kecil berhasil dibentuk, mereka masih mampu bertarung dengan posisi yang cukup seimbang. Mereka sudah gila. Gates telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bahkan ia merasakan adanya tekanan. Benar-benar terlalu banyak yang telah tewas. Waktu berlalu, menit demi menit, detik demi detik. Jam 3 pagi, jam 4 pagi. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban di pihak penjaga pun mencapai hampir 200 ribu orang. Dengan jumlah korban yang setinggi itu, bisa dibayangkan betapa banyaknya yang telah tewas di pihak gereja cahaya dan kultus bayangan. Saat jam 5 pagi tiba, Guillermo dan Wise Porter saling pandang. Wise Porter, seperti yang kau katakan, inilah saatnya menggunakan kartu truf kita. Guillermo berbicara. Meriam sihir itu terus menyerang, seolah-olah uang benar-benar bukan masalah sama sekali. Di bawah kota prefektur Chod, terdapat lautan api yang nyata, dan langit malam terbelah oleh kilatan cahaya indah yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, komandan pasukan gabungan, Wise Porter dan Guillermo, wajah mereka dilingkupi bayangan. Kartu truf? Wise Porter menatap Guillermo. Sambil mencibir, ia berkata, Lord Kardinal Guillermo, aku pikir para prajurit kota prefektur Chod yang kelelahan ini akan mudah dikalahkan begitu legiun suci dari gereja cahaya menyerang. Tidak perlu pihakku untuk ikut campur. Kartu truf gereja cahaya, legiun suci. Di wilayah tanah anarki ini, gereja cahaya telah menghabiskan banyak upaya dan materi untuk membina legiun perkasa ini. Legiun suci hanya memiliki total 30 ribu orang. 5 ribu prajurit dalam legiun ini adalah prajurit tingkat 7. Sementara 25 ribu lainnya setidaknya memiliki kekuatan tingkat 5. Di legiun lain, seorang prajurit tingkat 5 mungkin dianggap sebagai prajurit elit. Tetapi dalam legiun ini, mereka hanyalah prajurit yang paling lemah. Perlu dipahami bahwa kemampuan melompat dari prajurit tingkat 7 saja sudah memungkinkan mereka untuk melompati tembok kota setinggi 30 meter itu. Legiun yang menjadi kartu truf seperti itu, saat memasuki pertempuran, pasti akan menjadi kekuatan yang merusak keseimbangan. Namun, membina legiun seperti itu sungguh terlalu sulit. Biaya pelatihan mereka jauh lebih besar daripada biaya melatih tentara yang berjumlah 1 juta orang sekalipun. Jika para Saint milik Linley melanggar kesepakatan kita dan membasmi legiun suci kita, itu akan sangat mengerikan. Guillermo merenung dalam hati. Wise Porter memikirkan hal yang sama. Mereka berdua takut para Saint akan mengkhianati kesepakatan dan ikut serta dalam pertempuran. Jika beberapa ratus ribu prajurit biasa terbunuh, gereja cahaya dan kultus bayangan bisa dengan mudah merekrut beberapa ratus ribu orang lagi. Yang mereka butuhkan hanyalah 1 atau 2 tahun pelatihan. Tetapi Legiun Suci, setiap prajurit mewakili pelatihan dan pengeluaran bertahun-tahun. Setiap prajurit yang hilang tidak akan mudah digantikan hanya dengan uang saja. Wise Porter, apa kau bercanda? Wajah Guillermo merosot. Wise Porter segera tertawa. Guillermo, jangan marah. Legiun bayangan akan menyerang pada saat yang sama. Legiun bayangan dibentuk oleh kultus bayangan dengan tujuan khusus untuk menandingi legiun suci. Kekuatan mereka setara. Ini adalah 2 legiun yang sangat kuat. Meskipun masing-masing hanya memiliki 30 ribu prajurit, dan jika digabungkan hanya berjumlah 60 ribu. Bagi kedua belah pihak,
Nilai dari legiun ini tidak kurang dari tentara yang berjumlah 1 juta orang. Di atas tembok kota, Linley dan Barker menyaksikan pertempuran seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Penjaga kota di area tersebut telah dibubarkan. Tidak ada orang di sana. Prajurit musuh jelas melihat sebuah area di mana hanya ada 2 orang yang berdiri. Cepat, serang ke sana! Pertempuran begitu kacau sehingga tidak ada prajurit yang bisa berpikir jernih. Melihat adanya celah di tembok, mereka segera menyerbu ke sana. Namun tepat saat mereka menaiki tangga pengepungan dan menyerang Linley serta Barker dengan senjata terangkat, slash! Seketika bilah-bilah angin yang tak terhitung jumlahnya membentuk dinding. 3 prajurit yang pertama kali menyerbu langsung berubah menjadi bubur daging. Dan bahkan beberapa prajurit yang berada di dekat puncak tangga pengepungan pun dicacah menjadi daging giling. Adegan ini terulang berkali-kali sepanjang pertempuran. Tidak ada yang mampu mendekati kedua orang ini. Aku merasa benar-benar tertekan, ucap Barker pelan. Barker menatap Linley. Linley tampaknya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Barker tak kuasa menahan diri dan berkata, Lord Linley, bagaimana Anda bisa terus menonton saja? Mengapa aku tidak bisa? Ucap Linley sambil menatap ke bawah. Oh? Barker menatap Linley dengan penuh tanya. Linley tertawa tenang. Aku sekarang agak mengerti bagaimana perasaan dewa perang. Biarkan urusan duniawi berkembang secara alami. Orang-orang akan selalu mati dalam perang. Jika aku tidak mendirikan kerajaan baru, mungkin lebih banyak lagi orang yang akan mati dalam perang yang kacau dan tak berujung itu. Dunia fana memiliki aturannya sendiri, dan kita pun memiliki aturan kita sendiri. Aku akan memegang teguh kesepakatan kami. Bahkan jika mereka berhasil menerobos ke tambang sihir dan merebutnya, aku tidak akan ikut campur, ucap Linley dengan tenang. Barker menjadi panik. Tapi bagaimana dengan ruang dimensi saku yang kita temukan itu? Linley tertawa tenang. Apa yang kau takutkan? Mustahil bagi mereka yang bukan Saint untuk memasuki ruang rahasia itu. Dan Saint mana yang berani masuk tanpa izin ke wilayahku? Linley sudah memandang pertempuran ini dengan pandangan dan pikiran yang melampaui dunia fana. Tidak masalah apakah mereka menang atau kalah. Dan sebagai tambahan, dimensi saku itu tidak bisa dipindahkan. Anda benar, Lord. Barker mulai mengerti. Setelah mencapai tingkat Saint, mereka memiliki umur yang kekal. Mereka telah melampaui manusia biasa. Sebenarnya, pertempuran dan urusan duniawi bukan lagi milik mereka, dan para Saint pun tidak lagi termasuk di dalamnya. Namun meskipun mereka memahami hal ini dalam hati, baik Barker maupun Linley memiliki sedikit antisipasi. Antisipasi bahwa pihak mereka akan terbukti menang. Gawat! Wajah Barker tiba-tiba berubah. Di bawah kota, sejumlah besar prajurit elit menyerbu ke arah tembok dengan kecepatan tinggi. Mereka berkerumun sangat padat dan jumlahnya pasti mencapai puluhan ribu. Kelompok besar prajurit elit ini berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Dan dengan setiap gerakan tubuh mereka, mereka berpindah sejauh 20 atau 30 meter. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka akan sampai di tembok kota. Tembak! Meriam sihir dari gerbang timur juga telah dipindahkan. Lebih dari 20 meriam sihir ditembakkan secara bersamaan, menghujani bola cahaya ke arah para prajurit di bawah. Swish, swish. Banyak prajurit elit segera menghindar dengan kecepatan tinggi. Namun serangan meriam sihir itu terlalu cepat. Meskipun banyak prajurit elit yang mampu menghindari pusat ledakan, beberapa prajurit yang tidak beruntung tetap tewas. Sementara yang lainnya di batas ledakan juga terluka. Tetapi hanya ada waktu untuk 1 kali tembakan. Meriam sihir hanya memiliki cukup waktu untuk menembak sekali sebelum para prajurit elit mencapai tembok kota. Ada begitu banyak orang, puluhan ribu. Dari mana semua prajurit kuat ini berasal? Ada begitu banyak prajurit tingkat 7. Barker merasakan sedikit kekaguman. Linley juga memperhatikan sejumlah besar prajurit elit yang muncul entah dari mana itu. Mengingat tingkat kekuatan Linley dan Barker saat ini, mereka seketika mampu menilai kekuatan para prajurit tersebut. Begitu banyak yang berada di tingkat 7, mereka persis seperti resimen andalan ksatria gereja cahaya yang kulihat dulu di Persatuan Suci. Ini pasti pasukan elit yang dibina oleh gereja cahaya dan kultus bayangan, mirip dengan 8 resimen andalan. Inilah pasukan elit mereka yang sebenarnya, di sini, di tanah anarki, tebak Linley. Dan memang begitulah kenyataannya. Uh, 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 uh. Sejumlah besar prajurit mencapai tembok kota, dan dengan satu lompatan tiba-tiba mereka dengan mudah melewati tembok setinggi 9 meter itu. Para prajurit yang berkerumun padat semuanya tiba di atas tembok,
dan mereka semua memiliki kekuatan tingkat 7. Bang! Pedang dan parang berkilatan di mana-mana, dan ki tempur meledak di seluruh area. Seketika, hampir 10 atau 20 ribu penjaga garnisun tewas. Pasukan garnisun hanya memiliki kekuatan tingkat 2 atau 3. Prajurit tingkat 5 akan dianggap elit di antara mereka. Tetapi para prajurit yang melompat ke atas tembok ini semuanya adalah tingkat 7 dan jumlahnya hampir 10.000 orang. Sebuah pembantaian, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Dan pada saat yang sama, sejumlah besar prajurit yang berada di tingkat 5 dan 6 mulai memanjat tangga pengepungan dengan kecepatan tinggi. Meskipun ada ratusan ribu prajurit di tembok selatan, hanya 20.000 atau 30.000 tentara yang bisa bertarung melawan para prajurit tingkat 7 pada waktu tertentu. Dan ketika 50.000 prajurit tingkat 5 dan 6 menyerbu naik, kita kalah. Barker menghela napas. Setelah 60.000 pasukan elit dari Legiun Suci dan Legiun Bayangan menyapu ke atas, ratusan ribu pasukan normal menyusul di belakang mereka melalui tangga pengepungan. Sepanjang tembok kota selatan dipenuhi dengan musuh yang tak terhitung jumlahnya, yang berkerumun maju seperti aliran semut yang tak ada habisnya, menyerang pusat kota Chod. Namun di tempat Linley dan Barker berdiri, tidak peduli berapa banyak prajurit yang menyerbu, mereka semua berubah menjadi daging cincang oleh bilah-bilah angin yang tak terhitung jumlahnya itu. Ayo kita pergi. Linley segera terbang keluar dari tembok. Jangan biarkan mereka mendapatkan meriam sihir itu, ucap Barker. Tubuh Barker melesat di sepanjang tembok kota, dan satu demi satu meriam sihir dimasukkan ke dalam cincin interspasial miliknya. Ya ampun Barker, Linley menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Semua selesai. Barker terbang kembali ke sisi Linley. Barker dan Linley terbang ke udara di atas kota prefektur Chod. Mereka bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di seluruh kota. Watts jelas sudah bersiap untuk jebolnya pertahanan ini, karena sejumlah besar pasukan saat ini sedang mundur melalui gerbang barat dan gerbang utara. Pada saat yang sama, banyak prajurit tetap tinggal di dalam kota prefektur Chod, bersiap untuk bertempur dan mencegah pasukan musuh mengejar. Sejumlah besar pasukan melarikan diri ke arah utara kota prefektur Chod. Watts menatap kota prefektur Chod yang jauh dan menghela napas rendah. Pada akhirnya, ia tetap kalah. Ketika dua legiun musuh yang mengerikan itu muncul, Watts tahu tidak mungkin mereka bisa menahan mereka. Gereja Cahaya dan Kultus Bayangan jika digabungkan memiliki 60.000 prajurit elit, 10.000 diantaranya berada di tingkat 7. Bagi prajurit tingkat 7, tembok seolah-olah tidak ada. Watts, apa yang kau sedihkan? Tanya Gates yang berada di sebelahnya. Jika kita kalah, ya kalah. Saat aku berada di 18 Kadipaten Utara, kalah dalam pertempuran adalah kejadian biasa. Tapi tentu saja, aku masih merasa cukup kesal. Gates juga merasa pasrah. Ketika 60.000 prajurit elit itu menyerang, berapa banyak dari mereka yang bisa ia bunuh sendirian? Lagi pula, mereka tidak akan hanya berlari ke arahnya dan menunggu untuk dibunuh. Jika aku seorang penyihir agung, itu akan sangat luar biasa. Aku tinggal merapal mantra terlarang dan menyapu bersih mereka semua. Gumam Gates diam-diam pada dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, Linley dan Barker terbang mendekat. Mereka melihat Gates, Boone, Ankh, dan Hazer, sehingga mereka terbang turun. Saat mereka mendarat, Linley bertanya kepada Watts, "Watts, berapa banyak orang yang kau tugaskan untuk bertempur di barisan belakang untuk menahan musuh?" Watts menjawab, 100.000. Kami memiliki total 150.000 prajurit yang mundur penuh. Tidak ada yang terluka. Adapun 100.000 sisanya, setengah dari mereka terluka, sementara setengah lainnya dalam kekuatan penuh. Dengan mengandalkan jebakan dan terowongan rahasia yang kami gali sebelumnya, mereka seharusnya bisa menahan pasukan musuh selama 1 jam. Setelah 1 jam, anak buahku akan mengirimkan panah sinyal, dan semua prajurit akan segera menyerah. Watts menghela napas. Tidak ada pilihan lain. Jika mereka bertempur sampai akhir, mereka semua akan mati. Linley mengangguk mengerti. Di tanah anarki, bagi prajurit yang kalah untuk menyerah adalah hal yang biasa. 1 jam akan lebih dari cukup bagi kita untuk menjauh dari mereka, lanjut Watts. Ada 200.000 prajurit yang ditempatkan di tambang permata sihir, dan pertahanannya telah disiapkan sejak lama. Watts dan anak buahnya telah melarikan diri di pagi hari, sementara di sore hari, 150.000 orang yang selamat tiba di tambang permata sihir. Begitu mereka tiba, mereka segera dikirim ke area administratif untuk beristirahat dan makan. Malam hari, di dalam sebuah tenda,
Linley, Barker, dan yang lainnya sedang duduk bersama, menyantap makan malam. Pada saat ini, seseorang datang. Orang yang datang adalah Delia, dan kedatangannya seketika membuat semua orang berhenti makan. Bahkan Barker, Gates, dan Boone semuanya segera datang menyambutnya. Linley, bagaimana kau bisa terus makan? Ucap Delia agak panik. Ada apa, Delia? Linley menatap Delia. Delia berkata, pasukan gereja cahaya dan kultus bayangan hampir sampai. Apa yang akan kita lakukan? Linley menggelengkan kepalanya pasrah. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Delia, saat ini sejumlah besar orang sedang menambang secepat yang mereka bisa. Kita sudah selesai menambang lebih dari 1/4 dari total jumlah permata di sini. Ini juga merupakan salah satu metode, menambang sebanyak mungkin. Namun tiba-tiba, bos, Bebe muncul di atas meja makan. Ia menatap Linley dengan matanya yang kecil dan bulat. Musuh mengirim begitu banyak orang ke sini. Aku sudah membawa Zassler ke sini. Biarkan Zassler merapal satu mantra terlarang, Undead Calamity, dan memanggil jutaan mayat hidup dalam satu mantra. Basmi mereka. Pada saat ini, penutup tenda terbuka. Seorang pria tua mengenakan jubah hitam masuk. Ia kurus kering seperti kerangka. Ia adalah penyihir agung nekromancer Zassler. Lord Linley, aku siap mematuhi perintah Anda kapan saja. Jika Anda memberikan perintah, tidak satu pun dari sejuta prajurit di luar sana yang akan selamat. Mata Zassler berkilat dengan cahaya hijau yang dingin. Pasukan mayat hidup Zassler tidak hanya terdiri dari mayat hidup biasa. Mereka bahkan mencakup mayat hidup tingkat 9 dan bahkan cukup banyak yang berada di tingkat Saint. Membasmi pasukan sejuta orang itu semudah mengangkat tangannya. Semua orang di dalam tenda seketika menatap Linley. Tanpa ragu, Linley adalah pemimpin dari para Saint ini. Bos, Linley menggelengkan kepalanya sedikit. Begitu kita melanggar kesepakatan, maka Desri, Gereja Cahaya, dan Kultus Bayangan akan bergabung untuk menghadapi kita. Kenapa kau takut pada mereka? Bebe mengernyitkan hidung kecilnya dan berkata dengan beringas, jika para Saint itu datang, aku akan memakan mereka hidup-hidup. Terlebih lagi, bos, Desri kemungkinan besar tidak akan bertindak melawanmu. Dia jelas-jelas berada di pihak kita. Desri memang berada di pihak Linley. Penggunaan mantra terlarang oleh Zassler untuk memanggil pasukan jutaan mayat hidup tanpa ragu akan menghasilkan kemenangan. Desri mungkin tidak akan datang menyerang kita sebagai akibat dari pelanggaran kesepakatan kita. Namun, jika kita bertindak seperti itu, kita pada dasarnya menghancurkan reputasi Desri. Desri telah memberinya muka. Ia tidak bisa membuat Desri tampak buruk seperti itu. Sialan, benar-benar merepotkan. Bebe agak panik. Bos, Zassler bisa memanggil mayat hidup yang bukan Saint saja. Selama mayat hidup itu yang melakukan penyerangan, maka itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran, kan? Kata-kata Bebe membuat Delia segera tertawa. Linley menepuk kepala Bebe. Bebe, kau hanya mencari celah. Apa bedanya mantra Undead Calamity dengan mantra terlarang lainnya? Sebenarnya, dalam hal kekuatan, mantra Undead Calamity bahkan lebih kuat. Mantra itu bahkan bisa memanggil mayat hidup tingkat Saint. Tapi kalau begitu kita akan kalah, sahut Bebe buru-buru. Linley menghela napas. Jika kita kalah, ya kalah. Paling buruk, itu hanya berarti musuh akan mengambil lebih banyak permata sihir. Untungnya, kita sudah menambang semua permata yang setara dengan inti sihir binatang tingkat 7, 8, dan 9. Bebe, kau sudah selesai dengan semua itu kan? Setelah menemukan pintu rahasia, Linley segera menghubungi Bebe dan menyuruhnya membawa Haru serta 3 naga tingkat Saint untuk pergi ke area inti dan mulai menambang. Meskipun permata sihir itu mungkin hanya cukup banyak untuk memenuhi sebuah rumah, dalam hal harga, nilainya kira-kira setara dengan 2/3 dari seluruh tambang lainnya. Bagaimanapun, permata-permata ini menyimpan energi yang cukup besar, sehingga setara dengan inti sihir binatang sihir tingkat 7, 8, dan 9. Kami sudah menambang semuanya, ucap Bebe buru-buru. Tapi kami baru menambang sekitar 20 atau 30% dari permata sihir biasa itu. 20-30% permata sihir biasa digabungkan dengan permata inti yang telah mereka tambang, nilainya mungkin hanya sekitar 50% dari total nilai tambang sihir tersebut. Para prajurit yang berkerumun padat dengan cepat membentuk 2 barisan. Pasukan sejuta orang yang sangat besar itu tampak seperti monster raksasa saat menyapu ke arah pertahanan tambang permata sihir. Di dalam pasukan, Wise Porter dan Guillermo keduanya tersenyum. Kita menang. Guillermo tertawa sambil menatap tambang permata sihir yang jauh. Wise Porter terkekeh.
Jangan merayakannya dulu. Tidak ada yang pasti sampai saat terakhir. Aku tidak peduli dengan prajurit Linley. Yang aku takutkan adalah Linley ikut campur secara pribadi. Atau binatang sihir tingkat Saint itu menyerang. Pasukan kita mungkin akan benar-benar hancur. Kau benar. Guillermo juga menghela napas. Seberapa efektif kesepakatan mereka sebelumnya dalam mengikat Linley? Biarkan pasukan kita beristirahat dulu. Mereka bertempur sepanjang malam, lalu berbaris sepanjang hari. Para prajurit belum sempat beristirahat sama sekali, ucap Wise Porter. Ini sudah malam, tunggu sampai fajar. Biarkan mereka beristirahat satu malam, lalu serang lagi saat fajar. Saat ini, keuntungan sepenuhnya ada di pihak mereka. Meskipun prajurit biasa mereka kelelahan, 60.000 prajurit elit itu tidak lelah sama sekali. Prajurit terlemah dari kedua legiun itu berada di tingkat 5. Selama pertempuran di kota prefektur Chod, mereka hanya menyerang di saat-saat terakhir dan kemudian melakukan perjalanan selama sehari. Mengingat kekuatan mereka, bahkan tidak tidur selama 3 hari 3 malam pun tidak masalah. Di dalam hutan kegelapan, di hutan purba ini, suara lembut berdesis di seluruh area. Satu demi satu Stone Eater Rat dan Shadow Mouse terlihat bergerak dalam barisan yang padat sejauh mata memandang. Yang ada hanyalah Shadow Mouse dan Stone Eater Rat. Binatang sihir tipe tikus yang tak terhitung jumlahnya sedang melakukan perjalanan menuju sisi selatan hutan kegelapan dengan kecepatan tinggi. Stone Eater Rat abu-abu, Shadow Mouse hitam, Stone Eater Rat perak, Shadow Mouse biru, Stone Eater Rat emas, Shadow Mouse ungu. Binatang sihir tipe tikus dari segala warna keluar dalam aliran yang terus-menerus dari dalam kedalaman hutan kegelapan seperti air pasang melonjak menuju selatan. Di antara mereka, 3 binatang sihir tipe tikus Violet Gold terbang di udara di atas. Kakak, apa kita tidak terlalu kejam? Salah satu tikus Violet Gold berbicara. Apa maksudmu terlalu kejam? Pemimpin tikus Violet Gold itu mencibir. Kita adalah raja dari binatang sihir tipe tikus. Karena kita bertiga bersaudara melakukan kemunculan agung, kita harus sedikit pamer. Selain itu, kita hanya membawa sebagian dari binatang sihir tipe tikus dari hutan kegelapan. Bukan berarti kita membawa semuanya. Hutan kegelapan adalah rumah bagi binatang sihir tipe tikus. Di sana, kawanan binatang sihir tipe tikus kekuatannya sangat mengerikan. Tidak ada binatang sihir lain yang berani menyinggung kawanan binatang sihir tipe tikus ini. Bahkan binatang sihir tingkat Saint tidak ingin menyinggung para raja tikus. Masing-masing tikus Violet Gold ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Linley itu belum pernah bertemu kita sekalipun kan? Tikus Violet Gold di tengah tertawa. Benar, dia bisa dianggap telah memberikan jasa besar karena telah merawat Bebe begitu lama, ucap pemimpin tikus Violet Gold. Kakak, jangan terlalu puas diri. Dari apa yang kupelajari dari percakapanku dengan Bebe, kekuatan Linley itu cukup mencengangkan. Dalam wujud naga penuhnya, digabungkan dengan pemahamannya yang sangat tinggi terhadap hukum, kau mungkin bukan tandingannya, sahut tikus Violet Gold ketiga. Pemimpin tikus Violet Gold itu mendengus beberapa kali. Pada tingkat kekuatannya saat ini, kurasa dia hampir memenuhi syarat untuk menjadi bos Bebe sekarang. 12 tahun yang lalu, ketika Bebe dan tikus Violet Gold itu bertukar pukulan, Bebe berada di posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi 12 tahun kemudian, tingkat kekuatan Bebe sudah mencapai kesetaraan dengan tikus Violet Gold tersebut. Mereka bergerak sangat lambat, ucap pemimpin tikus Violet Gold dengan tidak sabar. Tiba-tiba ia mengeluarkan jeritan melengking. Suara yang menusuk telinga itu bergema, dan seketika kawanan Stone Eater Rat dan Shadow Mouse di bawah mereka mulai bergerak lebih cepat. Kemanapun gelombang tikus itu pergi, binatang sihir lainnya segera berebut untuk melarikan diri. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Pasukan Linley semuanya bersembunyi di balik pertahanan mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengandalkan geografi dan lingkungan setempat untuk menghentikan musuh. Meskipun mereka tahu pasukan musuh kelelahan tadi malam, 150.000 prajurit Linley juga kelelahan. Hari perlahan mulai terang. Pagi ini adalah pagi yang berkabut. Kabutnya tidak terlalu tebal, tetapi mencegah seseorang untuk melihat melampaui beberapa ratus meter. Musuh sedang bergerak. Di balik pertahanan, para prajurit bisa mendengar dengan jelas langkah kaki yang sangat banyak. Jelas pasukan musuh sedang menyerbu ke arah ini. Di dalam kabut, seseorang mulai bisa melihat samar-samar prajurit yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti ombak yang menerjang ke arah mereka. Linley, Delia, Bebe, Zasler, Barker, dan yang lainnya semua menyaksikan dengan tenang.
Ya ampun, ini benar-benar membuatku kesal, gerutu Bebe di bahu Linley. Bebe diam-diam melirik ke arah Linley, namun Linley tetap diam. Tiba-tiba, langkah kaki itu terhenti. Pada saat yang sama, sebuah suara keras yang mengguncang dunia terdengar. Menyerahlah! Tidak ada cara bagi kalian untuk menghentikan pasukan kami. Jika kalian menyerah, kami pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Kata-kata itu diucapkan dengan cukup meyakinkan. Dia cukup sopan, cibir Gates. Tentu saja mereka sopan. Mereka takut kalau kita para Saint akan ikut campur. Zasler mengeluarkan seringai sinis. Jika kalian meletakkan senjata dalam waktu 1 menit dan menyerah, kami pasti tidak akan melukai satupun dari kalian. Hitung mundur dimulai sekarang. Setelah suara itu selesai berbicara, tidak ada satupun dari 350.000 prajurit yang menyerah. Mereka semua dengan tenang menunggu pertempuran dimulai. 1 menit dan 1 detik berlalu. 1 menit adalah periode waktu yang sangat singkat. Seluruh medan tempur berada di bawah tekanan yang mengerikan. Pihak kerajaan Baruk melihat banyak prajurit berkeringat. Buku-buku jari mereka memutih karena betapa eratnya mereka memegang senjata. Bersiap! Sebuah suara menggema. Pertempuran di kota prefektur Chod hampir tidak mengakibatkan kerugian bagi Legiun Suci atau Legiun Bayangan. 60.000 prajurit elit itu mengangkat perisai mereka dan mengacungkan tombak serta pedang perang mereka. Kita akan kalah, ucap Gates dengan suara rendah. Delia dan Bebe menatap Linley, namun Linley tetap diam. Tetapi tepat pada saat ini, 3 kilatan cahaya ungu emas tiba-tiba melesat di udara. Sementara pada saat yang sama, suara bersemangat mereka bergema. Bebe, aku datang! Kali ini aku membawa kedua saudaraku bersamaku. Binatang sihir tingkat Saint? Linley menoleh dan melihat 3 tikus violet gold. Ini adalah pertama kalinya Linley bertemu binatang sihir tipe tikus tingkat Saint selain Bebe. Dan terlebih lagi, ada 3 dari mereka. Suara apa itu? Linley yang sangat sensitif terhadap esensi elemen, tiba-tiba merasakan sebuah suara dari kejauhan. Suara itu bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Linley menyebarkan indera spiritualnya dan tiba-tiba ia merasakan banyak sekali binatang sihir tipe tikus yang tak terhitung jumlahnya, yang hitam, yang biru, yang ungu, yang abu-abu, yang perak, yang emas. Segala jenis binatang sihir tipe tikus menutupi daratan, seperti lautan luas yang tak berujung. Binatang sihir tipe tikus yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan mulai mengeluarkan jeritan bersemangat. Jeritan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Dunia bergema dengan suara itu. Suara apa itu? Legiun Suci dan Legiun Bayangan yang baru saja hendak memulai pertempuran, tiba-tiba merasakan hati mereka bergetar. Suara itu datang dari balik tambang permata sihir, tetapi ada terlalu banyak suara, seperti triliunan binatang sihir yang menjerit pada saat yang sama. Wajah Wise Porter dan Guillermo seketika berubah. Apa yang terjadi? Wise Porter dan yang lainnya merasa gugup, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bukan hanya mereka, bahkan pasukan kerajaan Baruk merasakan hati mereka terguncang. Binatang sihir datang. Semua prajurit, tetaplah di balik tanggul tanah. Tidak ada dari kalian yang diizinkan keluar. Juga tidak diizinkan menyerang binatang sihir. Suara Linley terdengar di seluruh kamp mereka. Dan kata-katanya segera menyebabkan semua prajurit kerajaan Baruk bersorak gembira. Tetapi reaksi di kamp gereja cahaya dan kultus bayangan justru sebaliknya. Gelombang binatang sihir. Wajah Wise Porter dan Guillermo berubah drastis. Mengendalikan sekawanan binatang sihir untuk menyerang bukanlah sebuah pelanggaran. Bagaimanapun, binatang sihir tingkat Saint tidak menyerang secara pribadi. Sebagai contoh, Kekaisaran O'Brien memiliki Legiun Vampiric Iron Bull, yang merupakan legiun mengerikan yang memiliki ratusan ribu Vampiric Iron Bull bersama dengan pengasuh mereka. Sekawanan binatang sihir? Dari mana asalnya? Wise Porter berkata dengan terburu-buru. Wajah Guillermo sepucat abu. Binatang sihir tipe tikus milik Linley? Benar, pasti binatang sihir tipe tikus tingkat Saint itu. Hutan kegelapan adalah rumah bagi binatang sihir tipe tikus. Seharusnya bukan. Binatang sihir tipe tikus dari hutan kegelapan memiliki penguasa mereka sendiri. Wise Porter tahu betul bahwa raja tikus dari hutan kegelapan adalah tikus Violet Gold. Tidak mungkin mereka berada di bawah kendali Bebe. Namun tepat pada saat ini, cicitan dari gelombang tak berujung binatang sihir tipe tikus bergema, dan seketika kawanan binatang sihir tipe tikus menutupi area seluas puluhan kilometer persegi.
Sejauh mata memandang, dunia telah tertutup oleh binatang sihir tipe tikus. Wow, wow! Teriakan kejutan terus terdengar dari pihak Linley. Binatang sihir tipe tikus itu semuanya dengan cukup tertib menghindari prajurit Linley, menuju pasukan gereja cahaya dan kultus bayangan dalam sebuah aliran. Binatang sihir tipe tikus ini umumnya mampu memakan bahkan batu sekalipun. Bisa dibayangkan betapa tajamnya taring dan cakar mereka. Shadow Mouse sangat cepat. Stone Eater Rat sangat tangguh. Seluruh kawanan binatang sihir tipe tikus menyerbu masuk. Kawanan seperti ini bahkan mampu melahap seluruh gunung. Wah, sobat, sehebat itu? Mata Bebe membelalak bulat saat ia menatap 3 tikus violet gold lainnya di sebelahnya. Berapa banyak binatang sihir tipe tikus yang kau bawa kemari? Energi spiritualku bahkan tidak bisa mencakup semuanya. Pemimpin tikus violet gold berkata dengan tawa senang. Tidak banyak, tidak banyak. Ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan kami di hutan kegelapan. Hanya beberapa ratus juta, itu saja.